Di majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang dimuliakan Allah. Kita selalu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Banyak-banyak mendoakan kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan dilimpahkan kesembuhan kembali. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tak ada yang lebih nikmat dalam hidup, bukan deposito miliaran, bukan rumah besar, bukan pasangan yang cantik, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu." Siapa yang bisa senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, senantiasa, present continuous tense, kemarin taat, hari ini taat, nanti sore taat, besok taat, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Keberuntungan yang paling besar bukan badan sehat. Badan sehat kalau tidak taat sia-sia. Ya. Jadi coba ketika kita udah bisa sholat subuh, zikir, sekarang lanjut ta'lim, inilah keberuntungan yang paling besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kalimat-kalimat seperti ini di beberapa ayat. Salah satunya tadi ayat yang dibacakan oleh Nabi pada saat menikahkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Tepatnya Quran surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 70-71. 33 Al-Ahzab ayat 70-71. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Talha bin Ubaidillah, "Ma huwa taqwa?" Kata Umar bukan menjawab, malah bertanya kembali, "Ya Talha, wahai Talha, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh duri?" "Iya." "Apa yang kau lakukan?" "Berhati-hati, jangan sampai tertusuk duri-duri yang ada di jalan." Jawab Umar, "Fa huwa taqwa." Itulah taqwa. Berhati-hati. Tak sedikit duri-duri, Pak.
Bahkan duri-duri tajam itu Pak tidak jauh lebih berbahaya daripada duri-duri yang kayak jeli, ya, Masya Allah. Tidak mudah itu Pak. Ya. Hari ini kita melihat godaan itu yang paling berat bukan godaan cobaan dalam bentuk kehilangan jabatan, kehilangan harta, tapi justru godaan yang paling berat itu ketika dunia terhampar di depan mata kita. Yang kedua kata Allah, wa qulu qawlan sadida. Apa itu? Berkatalah dengan perkataan yang benar. Benar tidak cuma tidak bohong, benar situasinya, benar kondisinya, benar emosinya. Karena banyak orang sekarang bicara tapi tidak melihat konteks dan situasi suasana. Jadi hati-hati. Baru kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di ayat itu ada dua garansi. Kalau orang takwa dan orang menjaga ucapan, Allah berikan garansi, yuslih lakum a'malakum. Allah yang ikut membereskan urusan-urusan kalian. Makanya orang beriman tuh wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa khawatir, apalagi bersedih. Kenapa? Allah tidak tidur, Allah tidak diam. Yuslih lakum. Allah akan ikut membereskan urusan-urusan kalian. Wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi salah satu yang harus dijaga oleh kita adalah qaulan sadida. Di Quran ada 8 qaulan, tapi 3 yang paling pokok. Pertama, qaulan sadida. Ini yang paling pokok. Jangan salah ngomong kecuali dengan ucapan omongan yang benar. Ucapan yang benar tidak bohong, iya. Ucapan yang benar lihat situasi. Kalau orang lagi berduka, walaupun baru ketemu, nggak boleh. Besti gimana lu kabar? La haula wala quwata illa billah. Kata orang ini orang nggak punya empati. Lagi kedukaan ngomong sama temannya kayak begitu. Jadi dia nggak bohong Pak. Nanya gitu juga nggak salah. Tapi konteks orang berduka itu pasti salah. Jadi nggak boleh sama sekali seperti itu. Memang nggak mudah Pak ya, nggak mudah. Kenapa Nabi mengingatkan Ali saat menikahkan Fatimah kepadanya? Karena pada saat itu Rasulullah SAW berpesan, barang siapa menyakiti Fatimah berarti menyakiti. Barang siapa menyakitiku berarti bermaksiat kepada Allah. Terkenal Pak dalam sejarah, Ali kalau kesal sama Fatimah, Ali pergi ke masjid. Daripada dia salah ngomong, Fatimah tersakiti, Rasul juga tersakiti, maka bermaksiat kepada Allah. Makanya Nabi datang, Fatimah, mana suamimu? Ke masjid, senyum Nabi. Masya Allah. Makanya kalau ada orang ke masjid, zuhur sampai asar gak pulang, jangan-jangan memang lagi daripada nyakitin istri ke masjid aja. Jadi Bu jangan terlalu bangga kalau suami zuhur sampai asar gak pulang Bu ya. Dia lagi kesal sama ibu, cuma dia takut menyinggung perasaan ibu. Karena ibu ini kalau tanggal-tanggal begini memang agak repot ya. Ini tanggal berapa ini? Iya, hari ini tanggal 14 Desember, bertepatan 13 Jumadil Akhir. Ya, Ayyamul Bid ya, hari ini, besok sampai Senin. Jadi bapak-bapak tidak mudah berkata yang benar. Ali nggak pernah bohong, tapi kalau dia ngomong Fatimah tadi, karena wanita itu sensitif, apa namanya, mudah tersinggung. Ya, kita salah ngomong, nggak salah ngomong aja, Masya Allah. Apalagi kalau duitnya cuma dikit, pasti ngemil, karena duitnya dikit. Kalau duit banyak, ngemol dia. Apalagi orang sektor 6, tinggal belok kiri, informa, Masya Allah. Gitu.
Tapi kalau nggak punya duit, NG juga, tapi ngomel. Itu dia. Jadi ngemil, nggak mau ngomel. Nah, jangan lupa tuh dengan ibu-ibu ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, sama 3 meter dari masjid ya, masya Allah. Qaulan sadida. Ya, ini standar banget. Ini ucapan yang harus dijaga, omongan kepada pasangan, kepada anak, kepada teman, jamaah. Ini yang paling standar dalam Quran, gak boleh dilanggar. Yang kedua, bahkan Nabi pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kau beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik saja. Apa tuh? Tasbih baik, tahmid baik, tahlil baik, amal ma'ruf baik, nasihat baik. Jadi bukan diam. Kalau tidak bisa nasihat, berkata yang baik, baru diam itu alternatif. Jadi di rumah suami itu nggak boleh diam. Tasbih, istighfar, ya. Baru pulang rumah, assalamualaikum. Nggak dijawab, langsung astagfirullahaladzim. Gitu. Ada ustaz ditegur istrinya, langsung baca surat Yasin. Nangis istrinya. Kata istrinya, siapa yang meninggal? Masya Allah. Bukan engkau yang meninggal, tapi hati-hati yang meninggal. Masya Allah. Yang kedua, ini paling pokok juga dalam Al-Quran. Ada istilah qaulan layyina. Ini hanya spesial untuk pemimpin-pemimpin yang punya instrumen kekuasaan. Jadi bapak-bapak, kita ini tidak lebih baik dari Nabi Musa. Kita ini tidak lebih baik dari Nabi Musa. Tapi insya Allah kita jauh lebih baik daripada Fir'aun. Tapi Nabi Musa ketika saatnya disuruh oleh Allah, surat Toha 43, 44, 45. Apa kata Allah? Idhaba, pergilah kalian berdua, Nabi Musa dan Harun, ila Fir'auna innahu tagha. Temuin Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Menemui penguasa itu resikonya tinggi. Hati-hati loh Pak. Walaupun kita benar, walaupun kita di jalan Allah, tapi menemui penguasa resiko tinggi. Harus mempertimbangkan keselamatan. Gak boleh jihad. Apa kata Allah? Faqulalahu. Tapi ingat, kalau kalian ngomong kepadanya qaulan layyina, kata-kata yang santun, lemah lembut. Memang ada yang protes, buat apa bicara santun kepada penguasa zalim sekelas Fir'aun? Sekarang masih ada Fir'aun nggak? Fir'aun nggak hilang, sekarang lebih banyak Fir'aunita. Kan kalian cuma di masjid kelihatan bebas, kalau pulang ke rumah, Masya Allah, wanita-wanita kejam kepada suaminya, itu namanya Fir'aunita. Ya Masya Allah. Kebetulan nama ibunya Ibu Anita, ya Masya Allah. Karena dia kejam pada suaminya, dialah Fir'aunita. Ya, mohon maaf Bu Anita. Ya, jadi Musa dengan Harun, Nabi Musa Harun. Ditanyakan kenapa Harun bersama Musa. Nabi Musa itu waktu kecil mau disembelih sama Fir'aun oleh Asia. Ya, karena diambil, ditemukan di sungai, itu dihadapkan dua, satu bara, satu roti. Yang diambil Musa dimasukkan ke mulutnya adalah bara. Makanya ucapannya tidak sefasih saudaranya Harun. Jadi ketika mereka berdua menemui Fir'aun, Allah berpesan, faqula, kalian berdua ngomong lahu kepada Fir'aun qaulan layyina, kata-kata yang santun. Kenapa? Penguasa. Ya. Buat apa Ustaz bicara santun kepada penguasa yang tiran? Kata Allah, la'allahu
yatazakkara au yakhsha. Moga-moga dengan kesantunan itu Fir'aun bisa sadar atau takut kepada Allah. Masya Allah. Ada yang tidak percaya, bagaimana mungkin Ustaz dia bisa sadar, dia bisa takut kepada Allah. Bapak-bapak mau cari bukti apakah Fir'aun sadar atau takut kepada Allah dari nasihat-nasihat Musa? Ada Pak jawabannya. Apa itu? Lihat surat Yunus, surat ke-10 ayat 90 sampai 91. Surat Yunus. Surat Yunus ayat 90 sampai 91. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr, ketika Allah menyelamatkan Bani Israel melewati lautan. Di Hollywood ada filmnya ini, judulnya The Exodus. Jadi waktu sampai di depan pantai itu, Bani Israel itu mulai memprovokasi. Ya Musa, mati kita ini. Kenapa? Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas. Begitu mereka panik, kata Nabi Musa, Innallaha ma'i, Allah selalu bersamaku. Beda jawaban Nabi kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar soleh. Kalau Bani Israel, tahu ciri khas Bani Israel? Umat yang paling sulit diatur di muka bumi, Bani Israel. Makanya kalau ada istri sulit diatur, jangan-jangan keturunan. Tapi juga kalau ada suami, kejamnya juga, Masya Allah, emosional, temperamen, nah itu darah Fir'aun juga. Ya, jadi mirip-mirip lah. Ketika akan ini Allah perintahkan Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut. Berapa? Banyak laut. Laut itu bukan terbelah Pak, 12 koridor terbuka. Karena kalau cuma satu, mati itu Bani Israel terinjak-injak. 12. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan 12 jalan. Makanya orang depan laut langsung jalan, karena 12. Masya Allah. Sampai di seberang, Nabi Musa diikuti oleh Fir'aun. Pas mereka di tengah-tengah, Allah perintahkan, pukul kembali tongkatmu. Tenggelam Fir'aun bala tentaranya. Nah disinilah Allah buktikan, ucapan yang santun itu ada hasilnya. Apa itu? Kata Allah, fa'atba'ahum Fir'aun wa jununuhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika dia akan tenggelam, nafas sudah di kerongkongan. Qala, lihat ucapan Fir'aun, amantu. Amantu itu fil apa? Fil madi. Aku telah beriman. Mengaku dia. Amantu, aku telah beriman. Annahu, bahwasanya la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak disebut Allah dia Ustaz. Dia cuma berkata amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Aku beriman dia. Bahkan yang spektakuler itu ucapan terakhirnya, wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang muslim. Jadi Fir'aun itu Pak akhirnya sadar. Cuma apakah kesadaran Fir'aun ini diakui oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena ada batas orang taubat sebelum nafas di
di tenggorokan. Jawaban Allah ayat 91. Al-ana, kalau terjemahannya hari gini lu baru sadar. Itu dia. Wa qad asaita, dahulu kamu maksiat. Ya, wa kunta minal mufsidin, dahulu kamu banyak berbuat kerusakan. Ada pertanyaan, apakah sama sekali tidak ada kasih sayang Allah pada Fir'aun? Ada. Ayat 92. Apa kata Allah? Falyawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan bukan dirimu, tapi badanmu, karena jasad manusia milik Allah. Jadi bapak-bapak, sampai hari ini mumi Fir'aun itu tidak bau. Sampai hari ini Bapak boleh pergi ke seluruh dunia, apalagi di Vatikan. Di Vatikan ada satu tempat namanya Basilika. Disitulah di lantai basement itu seluruh paus, bukan ikan ya, seluruh pimpinan mereka itu kalau meninggal dibalsam dan disimpan di bawah ruang Basilika. Itu belum sampai ke situ, Pak. Baru di tangga aja orang udah pakai masker, itu pun gak kuat. Yang tidak bau jasad itu cuman Fir'aun. Kenapa? Karena Allah bilang falyauma nunajjika bibadanika. Allah selamatkan badanmu. Jadi badannya itu utuh. Cuma sekarang orang nggak bisa lagi megang. Dulu ada pejabat Indonesia datang ke situ, karena nggak bisa nyentuh, dia coba pakai sesuatu dilempar. Itu balik lagi ke dia. Pas dilihat ada tulisan sesama Fir'aun jangan saling mengganggu. Masya Allah. Itu tambahan bid'ah ya. Bapak-bapak, apa pelajaran yang kita ambil? Bicara dengan penguasa, apalagi penguasa punya instrumen militer, tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Kalau nggak direkam, saya boleh cerita sedikit. Karena direkam atau dimatiin dulu deh sebentar, di pos, jangan direkam. Setelah qaulan layyina, yang paling spesial cuma sekali disebutkan di Quran, namanya qaulan karima. Karima, ucapan yang mulia, tidak boleh sembarang bicara. Kalau tadi cuma santun, nggak boleh kasar. Kalau ini di atas qaulan layyina. Apa ini? Kalau bicara harus dengan kata-kata yang mulia. Buat siapa ini? Lihat Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 23, 21. Ini special prize, special order, hanya ditujukan kepada mereka, karena ini jarang. Siapa mereka? Al-Kibar. Al-Kibar itu orang-orang yang sudah melampaui usia normal. Usia normal manusia umat Nabi baina sittin wa sab'in, rata-rata 60-70. Yang melampaui 70 mereka tidak boleh diomongin dengan kata-kata biasa. Maka bagi kita yang masih punya orang tua di atas 70, maka ini harus dijaga dengan baik. Ayat ini bukan ditujukan ke anak-anak kecil, ditujukan kepada anak-anak SMP SMA baru kuliah. Ini ayat ditujukan khusus kepada mereka yang orang tuanya masuk usia kibar. Kita baca Quran surat 17 ayat 23-24. 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Cuma ada dua di sini. Allah menetapkan aturan. Ini ayat sifatnya SK, bukan himbauan, bukan pengumuman. Bentuknya SK. Kalau panitia biasanya kalau ada SK ada anggaran. Nah itu dia. Apa kata Allah ketetapannya? Janganlah kalian menyembah selain Allah. Bab tauhid. 2. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di Quran itu kalau menyuruh berbuat baik pada orang tua selalu ada kata ihsan.
kata ihsan. Khatib biasanya menutup khutbahnya dengan An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, kalau sudah ayat itu siap-siap mau komat. Ya, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Itu biasanya gitu. Bapak-bapak sekalian, kata ulama tafsir, kenapa berbuat baik pada orang tua harus pakai kata ihsan? Karena ihsan lebih tinggi dari adil. Kalau adil for all, kalau adil untuk semua, tapi kalau untuk orang tua tidak cukup adil. Karena dia berbuat baik kepada kita lebih dari adil. Jadi kalau logikanya adil tuh jatah kita 50, kasih dia juga 50, itu adil. Tapi kalau ihsan, jatah kita 50, kita ambil 30. Jatah dia 50, kita kasih dia 70. Harus lebih baik dari diri kita. Nah itu terjemahan para ulama tentang ihsan. Imma yablughanna indakal kibara. Kalau dia sampai melampaui usia kibar, kabir, besar. Jadi ini usia yang sudah lebih lanjut, tidak renta, tapi sudah lanjut di atas 70. Apa kata Allah? 1, fala taqul lahuma uff. Gak ada ulama berbantah ayat ini, Pak. Kalau orang tua di atas 70 kibar, nggak boleh anak-anak bicara Allah. Orang Eropa, orang Amerika, orang Cina, itu karena mereka takut nanti buat orang tua susah, ditaruhlah di tempat namanya rumah harapan. Bukan rumah jompo sekarang, Pak. Rumah harapan. Gitu. Jadi dia berkumpul dengan seumuran. Gitu. Jadi bapak-bapak tidak mudah mengurus orang tua di usia senja. Sensi, mudah tersinggung, mudah sakit, mudah rentan pokoknya. Di bapak-bapak kan masih 52, 53 ya rata-rata lah gitu ya. Nah, kalau udah di atas 70 ini memang berlaku ayat ini. Masalahnya anak-anak paham apa tidak? Ada nggak anak menjaga ucapannya? Saya pernah menyaksikan, Pak. Tapi orang Jawa, mungkin karena kultur kali ya. Tapi sampai saya heran, kok anaknya dia di luar, kenapa dia bilang dalam? Dipanggil dalam, Mbah. Itu sih, itu di luar, Mbah. Kenapa dia bilang dalam? Ternyata dalam itu artinya saya gitu. Itu, Pak. Jadi nggak boleh bicara kasar pada orang tua. Wala tanharhuma. Yang 2, jangan bicara bentak. Itu, Pak. Nggak boleh sama sekali. Wa qul, ingat kaidah ya. Kalau ada satu ayat diawali dengan larangan, baru diakhiri dengan perintah, berarti perintahnya itu kuat banget. Karena udah diawali dengan larangan. Jangan berkata jangan membentaknya. Wa qul lahuma, maka bicaralah kepada keduanya qaulan karima. Berarti tidak ada pilihan. Kalau bicara pada orang tua yang sudah senja, hanya boleh dengan kata-kata yang mulia. Gak boleh ngajak apa, bah dahar yuk, tabok air nanti. Bah, jadi kita paling ini tuang ya. Pokoknya bicara yang baik, bicara yang mulia. Ustaz, qaulan karimah itu apa terjemahnya? Lihat di ayat 24, ada 3. 1, ayat 24. Wahfid lahuma janaha zulli
kalau bicara kepada keduanya, rendahkan dirimu. Maka saya lihat di Jawa tuh, kalau bapaknya di kursi, mereka turun ke lantai. Merendahkan diri. Nggak boleh orang tua duduk, kita lagi berdiri, tangan di pinggang. Bah, tuang ke. Ya Allah, wala quwwata illa billah. Kurang ajar banget itu. Jadi memang Islam tuh rigid, Pak. Kepada orang tua itu harus satu, makna karimah merendahkan dirimu. Dua, penuh kasih sayang. Saya seumuran bawa jamaah umroh. Kemarin itu yang saya lihat, ada seorang anak. Banyak orang bawa orang tua, tapi dia nggak ngurus orang tua di sana. Dia bayar orang lagi. Kemarin tuh, Ustadz, saya sekamar sama orang tua, Ustadz. Oke. Kata orang tuanya, Ustadz, bahagia benar. Di kamar mandi saya ditemani, makan ditemani, ibadah ditemani. Tidak mudah, Pak. Kalau orang tua itu belum tua-tua amat, mandiri, enak anak-anak. Tapi kalau udah tua itu kan nemani, Pak. Saya pas sampai di Madinah kaget. Pak Ustadz, mohon maaf saya baru masih tahu. Dia udah bawa itu, suntik sendiri. Apa namanya? Insulin. Orang insulin kan nggak boleh telat, Pak. Telat dikit, betul, Pak. Pas naik kereta cepat, sudah pakai baju ihram, turun dari kereta, sesak napas. Dia sesak napas, saya jantungan. Duk, waduh. Ini mau umroh kan udah pakai baju ihram, udah niat kita, udah mikot. Ini gimana ini? Masya Allah. Jadi Pak, nggak mudah ngurus orang tua. Makanya kalau ada anak bisa ngurus orang tua, itulah pintu surga yang paling tenang. Kadang-kadang tidak di anak, Ustaz. Lebih jarang lagi kalau dapat menantu yang bisa mengurus mertua. Wow, keren banget tuh. Makanya kan saya sering bilang, mungkin dianggap canda, jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu, risiko hidup tanggung sendiri. Karena menantu dan hantu beda tipis. Kalau menantu baik itu, Pak, saya saksikan sendiri itu. Mami, Masya Allah. Nah, mami buka mulut. Kenapa? Ini ada mangga yang baru, Mami. Itu kata maminya, nak, 5 menit lalu Mami itu ingin makan mangga, cuma kan sekarang bosan mangga. Iya, Mami, ini dari mall, Mami, enak, Mami. Udah di Tupperware, sudah dipotong-potong, ada garpu, disuapin lagi. Allahu Akbar. Asli menantu. Jadi kalau datang, Mami sehat-sehat. Mami, dulu Papi ninggalin rumah gede banget itu, itu tanah depan punya Mami, ada sertifikatnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu apa kira-kira? Hantu belau. Bukan cuma hantu, belau. Apa kata orang lain itu hantu belau? Hantu kebiru-biruan. Masya Allah. Abu-abu ya. Jadi mengurus orang tua itu tidak mudah, Pak. Jangan anggap remeh, Pak. Kalau ada saudara, anak itu cuma ngurus orang tua. Itu pintu surga paling tengah dari semua pintu surga. Bahkan jihad sekalipun, itu ngurus orang tua. Jangan terlalu bangga, Bapak, dengan amal yang lain, Pak. Ngurus orang tua itu tidak mudah. Saya pergi umroh, duduk bertiga, saya di lorong. Nomor 2 anak muda, nomor 3 ibu-ibu. Bu, ini anak nomor berapa? Ini bungsu, Ustaz. Masya Allah. Kakaknya di Malaysia yang 1, Ustaz. Berapa mereka semua, Bu? 4. Loh, kalau nomor 3 kakaknya dia, ini nomor 4, nomor 3 Malaysia, nomor 2 Belanda, Ustaz. Masya Allah. Yang paling gede diem dia. Cuman di kampung, Pak Ustaz, Wonosobo.
Dulu bapaknya wafat ketika mereka ini masih kecil. Kakaknya tuh berjanji sama bapak, nanti ayah titip anak-anaknya. Jadi dia enggak ya SD lah, enggak lanjutin sekolah, urus adik-adiknya sampai kuliah, sampai beres. Tapi dia juga yang jagain. Kenapa enggak diajak? Enggak usah katanya. Masya Allah. Memang mohon maaf ya, saya beri contoh aja. Ada ustadz, namanya istilah itu kalau di kita ustadz sila. Imam yang paling benar itu imam sila, imam yang tidak banyak terima undangan kemana-mana. Itu biasanya kalau imam jarang salah. Tapi kalau imam sudah banyak undangan, itu pasti kebolak-balik gitu. Apalagi baca surat Yusuf, wah itu berat. Ustadz tuh kalau pegang taklim tuh tidak pernah tukar-tukar, itu nggak gampang salah. Makanya Gus Batu sulit diundang. Dia cuma bisa datang kalau yang undang tuh kiai, teman orang tuanya. Kalau ke Jakarta cuma satu tempat, ke tempatnya Pak Prof Quraisy. Cuma itu aja. Yang lain hatta PBNU mau undang di kantor PBNU. Dulu zaman Jokowi mengundang di istana, nggak mau. Itu sama dengan seorang anak ketika dia ngurus orang tua, diajak umroh aja dia nggak mau. Dia menjaga dirinya, suasana hatinya. Nanti kalau ibu pulang siapa yang ngurus? Lah kan pulang pergi sama ibu, akan berubah ini. Masya Allah. Makanya itu kata ulama, jangan sering ngajak istrimu melewati perumahan gede-gede. Nah pulang tuh berubah segalanya. Ayah enak ya kalau kayak punya rumah begini. Nah, ayah enak ya dalam rumah ada kolam renang. Jadi ngerawat orang tua tuh jangan anggap sepele. Sahabat tuh sudah baju perang, senjata terhunus. Ya Rasulullah, aku siap jihad. Ta'al ya fulan, aku dengar engkau masih punya seorang ibu dan dia tidak punya siapa-siapa. Ya Rasul, aku sudah dapat izin. Kata Nabi, kau balik urus dia. Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Ini hadis oleh Imam Bukhari, ditempatkan pada hadis nomor 1 dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari itu kalau menyusun hadis sangat selektif dari sisi metodologi keaslian originalitas hadis. Hadis Abdullah bin Mas'ud menjadi hadis pertama yang beliau susun dalam kitab Adabul Mufrad bab akhir. Kalau hadis dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1 adalah hadis Abu Hafsin Umar radhiyallahu anhu tentang babun niyah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Yang nanya ini bukan orang sembarangan, Pak. Sahabat yang masuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Summa ya Rasul, ada lagi enggak ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Penasaran? Summa ya Rasul, ada lagi? Al jihadu fi sabilillah, baru jihad di jalan Allah. Setelah itu enggak bertanya lagi. Enggak mudah mengurus orang tua. Di Sentul tuh ada namanya rukun. Kalau sukun buah, kalau rukun tuh nama dia kayak hotel, tapi penghuninya orang-orang tua. Paling murah per bulan 23 juta. Itu satu perawat. Yang 2 perawat 50 juta. Orang Islam ada, orang Chinese ada. Saya diundang ceramah di situ.
Saya ngobrol dengan salah satu ibu itu, Bu, senang di sini. Kalau dari sisi tempat pelayanan senang Ustaz. Loh, memang di sisi cuman jauh dari anak-anak Ustaz. Anak ibu di mana? Semuanya kerja Ustaz, nggak ada yang bisa ngurus saya. Nah, coba kalau menantu yang ngurus, Masya Allah. Di kita memang nggak mudah mengurus orang tua. Ya, mengurus orang tua itu butuh keikhlasan, butuh jihad. Kenapa? Bersabar. Dia kalau ngomong nggak pakai pertimbangan, makin tua makin sensi. Nah, kita disuruh bersabar. Satu, rendahkan dirimu. Dua, dengan penuh kasih sayang. Nah, sekarang logika apa yang membenarkan kita nggak boleh ngomong kasar pada orang tua? Logikanya karena ketika kau masih kecil, kau pipis di badan dia nggak maki-maki kamu, malah dia cium, gemes. Sekarang ketika dia tua, kau tidak bisa melakukan seperti itu. Apa kata orang tua? Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang masa. Dulu kau masih kecil, kau dipeluk, kau dicepok, kau Allah. Saya udah pakai jubah putih hari Jumat jam 11 kurang 10 menit, udah rapi, udah siap-siap Pak. Tuh anak datang, Abi mau hah? Umi, ini si kecil mana? Gak mau sama Umi, mau sama Abi. Udah pakai wangi Pak. Itu naik, itu darah tinggi langsung. Allahu Akbar. Tapi karena lihat dia senyum, dipeluk sama saya. Buka jubah semua, cak-cak. Selesai itu dicebok, di apa? Kasih pakai sabun, pakai minyak kayu putih, dipeluk-peluk, pakai celana lagi, beres. Abi cium, baru saya wudhu lagi, ya apa pakai jubah, baru jalan. Masya Allah. Setelah mereka mulai besar, yang disayang oleh mereka Umi. Masya Allah. Ya, karena memang anak itu milik uminya. Ya, bapaknya mah boro-boro. Ya. Pulang dari sekolah mereka nanya, Umi, nggak ada Abi, nggak ada. Ya, jadi bapak-bapak tidak mudah. Qaulan karima super spesial hanya untuk orang tua. Apalagi dia spesial karena kibar, sudah akan memasuki rentah. Di Bogor viral. Ada ibu-ibu umurnya 76, 75 yang naik damri ke bandara, ke Malaysia, ke Singapura. Ada ibu viral tuh. Karena anak-anaknya jauh semua. Tapi mereka kirim katanya dolar, euro. Jadi dia ke Inggris, kemana sendirian. Karena dia sehat. Makanya nih, mohon maaf nih, menjaga kesehatan tuh fardu ain. Kalau sehat tuh nggak bergantung pada anak-anak, betul kan? Kalau sakit tuh beban, maka jaga nih kesehatan. Ya, puasa sunnah, tidur, pokoknya sumber kerusakan itu adalah begadang. Jangan paksa nonton AC Milan sama AC Sahrudin, nggak usah. Sekarang bisa lihat besoknya YouTube-nya ini semua. Mau timnas lawan siapa, tidur aja, nanti besok baru lihat hasilnya. Jangan paksa begadang. Rasulullah punya kebiasaan, kalau habis isya nggak ada itu tabligh akbar ceramah, habis isya tidur. Kayaknya alhamdulillah saya sekarang sangat menghindari ceramah malam. Menghindari. Karena kalau ceramah malam jam 11, jam 12 tuh, Pak Ustaz, jangan lu pulang, kami ini capek-capek masak karena ada Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Udah gitu semua suruh dicicip. Minimal Ustaz cicip. La haula wala quwwata illa billah. Gimana enggak mau bengkak? Gitu. Kalau dulu masih 30, 40 Pak, wah, Masya
Tapi kalau udah Lolita, tahu Lolita? Lolos 50 tahun kontrol. Kemarin saya baru pulang dari Balikpapan, ada pegawai Pertamina meninggal usia 33 tahun. Bukan kecelakaan kerja Pak, namanya incest fatality. Ustaz, mohon datang Ustaz. Bulan September, apa namanya? MCU-nya terbaik, dapat hadiah sepeda. Ini kemarin Ustaz. 2 hari baru masuk kerja, jam 9 mau kopi break, duduk, balik, tak bangun-bangun, kaget, dibawa dengan helikopter, tidak ketolong. Badannya bagus, sispek, kalau saya one spek. Jaga nih kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang kita paling enak gak menjadi beban anak menantu. Tapi kalau ingin jadi mulia tuh, bagus juga ada anak menantu yang memperhatikan. Awal-awal pembuatan bandara di Timur Tengah, saya tidak sebut bandaranya ya, 90 berapa itu, ada bandara yang besar, itu bandara pertama di Timur Tengah, nilainya kurang lebih hampir 6 triliun. Yang pimpinan perusahaan yang menang dari Singapura, tapi manajernya itu, penanggung jawab bandara itu lulusan ITS, arek Surabaya, kerja di Singapura. Waktu tender dan penyampaian, dia yang paling meyakinkan, menang. Hari itu jam 8 pagi, jam 10 pagi harusnya tanda tangan kontrak, dan harus pimpinan tim Pangeran, salah satu negara Timur Tengah itu datang jam 10. Ketika mulai dia tanya, mana pimpinan kalian? Wakilnya izin pakai bahasa Inggris. Tadi subuh dia naik pesawat pertama pulang ke Indonesia, langsung Surabaya. Loh, ini tanda tangan kontrak kok nggak dihargai? Ibunya sakit Pak. Benar iya. Gara-gara ibunya sakit, dia titip tuh tanda tangan kontrak ke teman-teman. Padahal orang Arab nggak mau tuh begitu. Langsung kata si pangeran, kalau begitu tunda pertemuan ini. Langsung dia panggil asistennya, urus semua jet pribadi saya, izin bisa terbang ke Indonesia. Dia terbang ke Indonesia Pak. Ini viral ini Pak. Terbang ke Indonesia, sambung ke Surabaya. Dia pergi ke rumah sakit. Dia ingin buktikan betul nggak ada zaman sekarang anak tuh menunda kontrak triliunan karena ibunya sakit. Pulang dia Pak, sampai datang ke rumah sakit tuh, ternyata ibunya harus dioperasi. Dia tunggu sampai kemudian masuk, ketemu itu dengan si anak ITS itu, lulusan ITS. Ditanya, ini ibumu? Iya Syekh. Ini proses bentar lagi dioperasi karena semua hasil bagus, jadi tinggal operasi. Setelah dia panggil, kau urus ibumu dengan baik. Kalau sudah beres, bisa ditinggalkan, ikut dengan saya pakai jet pribadi, balik lagi kita ke Arab. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada orang tuh menempatkan orang tuanya tuh pada posisi itu. Apa beda orang tua dengan anak kalau sakit? Kalau anak sakit, orang tua tuh tega nggak tidur, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau orang tua sakit, kita paling nelpon. Saya kalau ditelepon sakit, Bu, saya pulang Bu. Sudah adik-adikmu, nanti kau bantu aja, siap Bu. Telepon adik, itu mau diapain? Biasa, sudah ada profesor, umurnya 84 tahun. 4 ring, 2 pen. Ring dengan pen bertolak belakang maintenance-nya. Ring, semua yang ingin umur panjang pasang ring, tidak boleh mengkonsumsi susu dan turunan. Yang pasang ring 2 tahun mati, itu karena tidak, selain qadarullah ada pasti, tapi harus disiplin. Orang yang pasang pen butuh kalsium, kalau enggak sakit. Datang ke profesor, ibu pilih mana? Tahan sakit atau minum susu besok mati? Loh, kata ibu, iya deh dok, saya tahan sakit aja. Sampai ini sih.
Apalagi kerjaan ibu itu mandiin jenazah. Terlalu banyak sana sebenarnya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kaulan sadida untuk semua kelas, kaulan layina untuk pemimpin yang punya instrumen kekuasaan, dan super spesial kaulan karima untuk orang tua di atas 70 yang sudah kibar. Dan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu melampaui usia 70 sehat walafiat. Kita pingin anak berbakti, tapi kita juga pingin jadi beban anak-anak. Ya, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantulu umruhu, panjang umurnya, wa khairu amali, tapi baik perbuatan. Wasu'un nas, seburuk-buruk manusia, panjang umurnya tapi buruk perbuatan. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sehat walafiat. Ramadan 77 hari lagi. Ingat, 28 Februari itu sudah tarawih hari pertama. 28, karena tahun ini 28 Februari cuma 28 hari. 28 Februari tarawih. 1 Maret sahur. Subuh mulai puasa. 30 Maret malam takbir. 31 Maret insyaallah lebaran. 8 tahun berikutnya dari sekarang ketemu dengan Desember. Ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah sehat walafiat. Ustaz, kalau anak menantu sulit, nggak boleh berputus asa dengan anak menantu. Panjangkan doamu. Sebelum saya tutup, saya ulangi lagi. Ada 2 surat kalau dibaca per huruf menghapus dosamu, dan kalau dibaca hajatmu Allah penuhi. Apa itu? Surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dijadikan wirid, Pak. Al-Fatihah, baru amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Tahan pelan-pelan. Wa'fu anna, diterjemahkan, maafkanlah kami. Baru sebut nama anak yang Anda kesal. Ya Allah, maafkan si AA. Ya Allah, kalau ucapannya kadang ya Allah kasar, minta sama Allah dia dimaafkan. Waghfir lana, ya Allah ampunilah kami, ampuni si AA ya Allah. Warhamna, kasihanilah kami ya Allah, kasihani si kami. Minta sama Allah. Bahkan kata ulama Saudi, kau harus mengucapkan kalimat ya Allah, aku ridho padanya, aku ridho padanya, aku telah ridho padanya, kiranya engkau pun ridho padanya selamanya. Ditanya kepada syekh itu, kenapa harus ngomong gitu? Karena hukum langit tidak berubah. Ridho Allah ala ridho walidain. Kalau kau tidak menyatakan ridhomu, maka Allah pun tidak ridho padanya. Itulah rahasia kenapa doa orang tua pada anak tuh jarang langsung dikabul. Karena saat kita berdoa kita mesti kesal. Bagaimana menghilangkan kekesalan? Ucapkan kata ridho. Tidak mudah hidup dengan anak yang bikin kelakuan, Pak. Tidak mudah. Kalau ingat ucapannya, ingat perbuatannya. Tapi disitulah orang tua butuh ke lapangan. Ya Allah, aku ridho padanya. Tidak
memaafkan anak. Itu anak, apalagi menantu. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu Pak, Bu ya. Fatihah 2 ayat, Al-Baqarah terakhir. Insyaallah saat kita tidur itu Allah turunkan keridhoannya kepada anak-anak, terutama ya kalau ada anak tuh. Karena tidak semua anak tuh sadar. Ya, kita mohon pada Allah dibukakan pintu rezekinya, dibukakan pintu jodohnya, dimudahkan pintu karirnya, dibukakan pintu belajarnya, sehingga anak-anak itu Masya Allah selalu dalam doa orang tua. Kata ulama, kalau ada kita yang berhasil, hampir pasti 88% itu doa orang tua. Makanya tidak boleh berhenti mendoakan anak-anak. Mudah-mudahan insya Allah mereka juga tumbuh sehat, ya, dan mudah-mudahan mereka tumbuh taat pada orang tua. Syukur-syukur berbakti pada orang tua. Masya Allah. Saya sudah menyaksikan Pak, bagaimana anak berbakti pada orang tua. Tapi saya juga menyaksikan bagaimana anak menyia-nyiakan orang tua. Itu Pak. Dan yang menyia-nyiakan orang tua bukan anak bodoh Pak. Anaknya sampai doktor dari luar negeri. Karena orang tuanya cuma deso. Semua pendapat orang tuanya dianggap Pak. Hanya Masya Allah. Jadi kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita walaupun pendidikannya doktor luar negeri, tapi dia tetap menghormati orang tua. Masya Allah. Nah, kalau udah tua Pak tidak dihormati, ya Allah, itu yang disebut fitnatul kibar, fitnah di usia senja. Kalau masih kuat kita mah nggak apa-apa, nggak dihormati. Tapi kalau udah tua Pak, aduh, ya makanya Pak, ayo jalan pagi, sepeda statis, berenang, makan dikontrol, tidur lebih awal. Jangan mikirin yang macam-macam, ya, gitu ya. Satu macam aja udah berat, apalagi macam-macam. Masya Allah. Menantu yang ngomongnya apa, udah gak usah telepon lagi menantu begitu. Gitu. Coret aja dari daftar, ya, gitu. Tapi, ya, tapi amal yang paling tinggi itu adalah ketika kau dizolimi, kau bisa membalas, tapi kau maafkan orang itu. Paling tinggi amal. Kau terzolimi, kau bisa membalas, tapi kau maafkan orang. Siap memaafkan anak-anak? Selalu. Siap memaafkan para menantu? Ya, lihat Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbi gufirli wali walidayya. Rabbi gufir lana wali walidina. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah keduanya. Jika keduanya masih hidup, ya Allah, beri kesempatan kami berbakti. Beri kesempatan pasangan kami tetap menghormati. Ya Allah, ampuni pasangan yang kurang hormat pada orang tua, apalagi orang tua pasangannya. Ya Allah, beri kami menantu yang baik. Beri kami menantu yang baik. Ya Allah, jauhkan fitnah antara kami dan anak-anak, apalagi antara orang tua dan menantunya. Jika ada masa lalu, ya Allah, berikan dia kemampuan melupakannya, ya Allah. Buat dia punya keyakinan membangun yang lebih baik. Ya Allah, maafkan putra-putri kami jika ucapannya kadang kasar. Maafkan ya Allah, karena dia terlalu merasa lebih pintar, ya Allah. Beri dia jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Beri dia karir yang penuh keberkahan, dan beri dia kesempatan untuk lebih taat, takut kepada-Mu, ya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlika ya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.